Kejaksaan Agung tidak akan seberani itu kalau tidak mendapat izin dari Presiden. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD, memberikan pandangannya terkait langkah Kejaksaan Agung dalam membongkar kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di Pertamina. Dalam pernyataannya di Universitas Slamet Riyadi Solo pada Kamis, tanggal 27 Februari tahun 2025, Mahfud menegaskan bahwa keberanian Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus ini tidak lepas dari restu Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Mahfud juga mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung yang menurutnya terus menunjukkan peningkatan dalam menindak kasus-kasus besar. Sebagai guru besar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia, ia berharap bahwa langkah ini menjadi momentum awal bagi Kejaksaan Agung untuk semakin independen dan tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa kasus dugaan korupsi ini baru dibuka lebar sekarang, setelah bertahun-tahun berlangsung? Apakah ada kekuatan besar yang sebelumnya menghambat pengusutan ini? Ataukah ini sekadar ajang unjuk gigi untuk menunjukkan keberanian pemerintah baru dalam melawan korupsi? Kasus dugaan korupsi di PT Pertamina memang terus menjadi perhatian publik, terutama setelah Kejaksaan Agung mengungkap bahwa kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun hanya dalam 1 tahun, yakni pada 2023. Angka ini tentu sangat mencengangkan dan bahkan lebih besar dibandingkan beberapa skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Yang lebih mengagetkan lagi, angka ini diyakini masih akan bertambah, mengingat kasus ini berlangsung sejak 2018 hingga 2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengindikasikan bahwa jika dihitung sejak awal kasus ini bergulir, maka nilai kerugian negara bisa jauh lebih besar. Dari perhitungan awal, kita mendapati angka Rp193,7 triliun untuk tahun 2023 saja. Secara logika, jika modusnya sama dari tahun ke tahun, bukan tidak mungkin total kerugian bisa mencapai hampir Rp1.000 triliun dalam 5 tahun. Namun, ini masih perlu analisis lebih lanjut dengan melibatkan ahli keuangan, ujar Harli dalam keterangannya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, tanggal 26 Februari tahun 2025. Jika perkiraan sederhana digunakan dengan asumsi kerugian setiap tahun sama dengan 2023, maka total kerugian selama 5 tahun bisa mencapai Rp968,5 triliun. Angka yang nyaris menembus Rp1.000 triliun ini tentu memunculkan pertanyaan besar, siapa saja yang menikmati uang sebesar itu? Dan bagaimana mungkin skandal sebesar ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun tanpa ada yang benar-benar menghentikannya? Fakta-fakta ini tentu semakin memperkeruh opini publik. Ada yang melihatnya sebagai tanda kemajuan penegakan hukum, ada pula yang mencurigai adanya unsur politik yang sedang dimainkan. Apakah ini benar-benar langkah bersih-bersih? Ataukah ini hanya menjadi alat untuk menggulung pihak tertentu saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah ini awal dari era baru yang lebih bersih? Atau hanya sekadar drama politik belaka? Yuk, kita diskusikan.